wabarakatuh, Aquarius. Apa kabarmu, Aquarius? Ini readingan untuk kamu zodiak Aquarius yang di bulan Juni, Juli, Agustus ini masih terjebak ke dalam jebakan magic ya. Di sini aku mereadingkan zodiak Aquarius yang saat ini sedang terjebak oleh ilmu sihir ya. Karena aku melihat di sini banyak sekali zodiak Aquarius yang masih berkutat di seputar dimensi 5, dimensi yang penuh dengan kutuk karma leluhur, transisi untuk menuju kebaikan, tapi juga ujiannya biasanya ranah sihir, black magic yang cukup kental ya. Nah, kenapa di sini Anda kok bisa bertahan sampai detik ini? Dikarenakan Anda orang-orang yang berspirit kuat, intuisimu tajam, penglihatan mata batinmu bagus, tapi di sini sayangnya kadang Aquarius masih sering pelimpan dan juga mohon maaf masih terhubung dengan banyaknya orang-orang toksik atau kadang tanpa sadar ikut-ikutan sedikit toksik karena banyaknya dibohongin ya. Jadi di sini untuk readingan Aquarius ini kok aku terpanggilnya disuruh untuk readingan yang berhubungan dengan sihir. Kenapa dengan Aquarius? Oke, di sini ada Nine of Spears ya. Aquarius, sebenarnya di sini kamu adalah seseorang yang nggak bisa tersentuh lagi oleh magic, sihir atau apapun. Ini udah nggak bisa. Kamu ini ilmu spiritnya tinggi banget, intuisimu tajam banget, kamu bagus, pengetahuanmu itu bagus banget tentang kehidupan. Cuma sayangnya kenapa? Terkadang kamu membiarkan orang-orang toksik ya, membiarkan sesuatu hal yang sudah lama menjerat kamu tanpa henti, hanya mempermainkan kamu dan hatimu, bahkan kamu di sini sampai terjebak dalam permainannya. Kenapa kamu biarkan di hidup kamu? Itu saja sih ya. Jadi kalau untuk siklus karmik atau sihirnya sendiri yang toksik di sini sebenarnya ya, itu nggak bisa ngalahin ketegasan Aquarius sebenarnya. Karena apa? Karena di sini Aquarius ini orang-orang yang sangat banyak makan asam garam kehidupan ya. Jadi kesedihan seperti apapun nih Aquarius untuk yang kena siklus black magic ini banyak ngalami penderitaan batin, air mata, kerugian finansial apapun. Jadi di sini kamu udah nggak heran dengan orang-orang ataupun apapun yang mengganggu kamu, mau itu astral kayak mau enggak kayak, kamu udah nggak heran. Karena apa? Karena kamu sendiri juga sudah paham tentang permainan mereka. Kamu tahu bagaimana cara untuk mengimbangi permainan itu. Nah, atau ini yang jadi masalahnya ya. Kenapa zodiak Aquarius ini kok masih banyak sih yang nanggepin aja mereka ini yang hanya ingin ngajak kamu untuk terus berputar di siklus pertempuran, pertarungan energi seperti itu. Kenapa? Apa karena kamu di sini merasa sudah paham gitu ya, dan akhirnya tanpa sadar menikmati karena saling punya kepuasan kalau ganti mempermainkan. Takutnya di situ ya. Jadi contoh misalnya mungkin di sini kamu tahu bahwa orang itu nggak baik untuk kamu dibohongin terus. Tapi di sini seolah-olah Aquarius itu merasa kayak, aku tahu kalau mau dibohongin. Ya udah, biarkan saja dia terus berbohong padaku. Aku akan berpura iya, padahal aku di belakangnya itu aku ketawa-ketawa. Jadi kalau yang penting kalau dia mau ngenipu aku yang sampai ngerugiin, dia pasti nggak bisa. Jadi aku bikin kesel sendiri yang seolah-olah aku seolah-olah nggak ngerti apa-apa, bodoh, padahal aku itu sebenarnya paham permainan dia. Ya untuk ngerjain dia balik. Apakah di sini Aquarius mempunyai pemikiran seperti itu? Kumohon hentikan, jangan sampai seperti itu ya zodiak Aquarius di bulan Agustus. Kenapa? Karena di sini aku melihat, ya mungkin kamu bisa menikmati permainan ini, kamu bisa menikmati siklus saling balas-balasan ini, ya karena kamu merasa udah nggak bisa disakiti oleh mereka, karena kamu juga tahu kelemahan si jahat, si toksik, si sihir itu, kamu sudah tahu. Tapi kumohon di sini untuk kartunya jangan dilanjutkan ya Aquarius. Kenapa? Karena sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga loh. Takutnya di sini semakin kamu ngimbangin mereka, semakin kamu ngerti cara balas mereka. Justru di sini mereka akan semakin paham kekuatan kamu sampai berapa. Dan takutnya di sini mereka akan paham ternyata kelemahan kamu itu apa. Itu loh. Ya. Karena terkadang seseorang yang harusnya kena karma buruk karena telah melukai kamu dan mempermainkan kamu, itu justru jadi bisa kembali bersinar, bercahaya. Karena apa? Karena belajar banyak dari kamu. Ya, jadinya kalau mereka di sini banyak belajar dari kamu, terus kemudian mereka menyesali, minta maaf, kemudian mereka tobat ya. Tobat dan kemudian bilang ke kamu, oh maafkan aku, Aquarius. Maafkan aku sedang permainan hati kamu, maafkan aku udah nipu kamu, maafkan aku sudah nyuruh kamu. It's okay, nggak masalah.
Tapi gimana kalau di sini mereka ternyata bukannya seperti itu, tapi justru di sini mereka menggunakan kekuatan dan power kamu untuk ngancurin kamu. Dengan cara apa? Melakukan cara yang sama. Ya. Kan nggak enak. Ya. Aku lihat di sini, dan yang paling rugi apa? Kalau sampai kamu ngebales mereka atau ganti mempermainkan mereka. Yang paling ruginya lagi apa coba? Di sini yang seharusnya ada siklus karma. Ya. Karma. Ada siklus hukum tabur tuai dari Sang Pencipta melalui energi semesta yang untuk menghajar orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Ya, takutnya di sini justru semua itu batal dan gak jadi. Karena apa? Karena kamu di sini yang mencoba untuk menghukum mereka dengan caramu sendiri. Kamu mencoba menghukum mereka dengan caramu sendiri, dengan memutar-mutarkan energi mereka dengan kelihayan, dibodohi, pura-pura ngerti, padahal kamu yang permainkan. Oke, mungkin suatu saat mereka begitu tahu, mereka akan ngalamin sedih. Tapi ini gak berlangsung lama. Gak berlangsung lama. Justru di sini mereka akan menjadi orang yang karmiknya sudah bertobat. Karena apa? Karena sudah selesai dihukum oleh pembalasan kamu kan. Justru yang terjadi apa? Nanti kamunya yang kecewa. Karena nggak akan puas. Kenapa? Kamu merasa dibohongin, disakiti, kamu bermaksud cuma ingin permainkan mereka. Ternyata ketika kamu permainkan mereka, disitulah mereka nggak jadi menerima hukuman. Karena mereka sudah mendapatkan hukuman dari kamu. Yang kamu nggak sadar, ternyata cara kamu untuk berpura-pura polos mempermainkan mereka, ganti untuk ngejain mereka, itu kamu kira ya cuma just bercanda supaya mereka malu sendiri. Tapi kamu kan gak nyangka ternyata itu bisa menghilangkan hukum tabur tuai yang seharusnya dijalankan oleh semesta dari berita Tuhan untuk mereka. Ya, sehingga kamu naik, mereka jatuh. Di sini Aurora bukan mengharapkan mereka untuk jatuh, tapi saatnya di sini ada hukum keseimbangan, di mana ada perbuatan tentu harus ada konsekuensi kan. Dan di sini aku melihat orang-orang nyakitin Aquarius ini di dalam ilmu sihir ini sangat keterlaluan. Jadi di sini aku melihat mereka ada yang menghancurkan kamu lewat portal astral supaya kamu ini kayak putus asa. Mungkin ada yang beberapa bersedih sampai kayak ingin bunuh diri kadang ya. Di sini ada yang mencoba menggebrak kamu dengan kebaikan-kebaikannya melalui fitnah-fitnahnya tentang seseorang supaya kamu sedih, dengan alih-alih seolah-olah mereka peduli supaya kamu bahagia, padahal mereka senang lihat kamu sedih. Jadi ini jahat banget. Nah, ketika kamu di sini mencoba untuk mempermainkan mereka, ganti, yang terjadi karma mereka sudah stop, berhenti karena udah kamu balas. Ya kalau kamu terus ikhlas nggak masalah. Takutnya di sini ternyata kamu nggak terima, kok cuma segitu aja mereka nyakitin aku, sedangkan hidupku kok jadi begini, sedangkan hidupku kok malah tambah jatuh, kok tambah nggak enak ini, padahal mereka nyakitin aku loh. Karena apa? Karena kamu membalas perbuatan mereka dengan cara mempermainkan mereka balik. Itu sama artinya kamu malah, dan di sini kalau kamu lebih pintar cara mempermainkan mereka yang mempermainkan kamu, justru di sini nanti takutnya energi ularnya jadi berpindah ke kamu. Jadi kamu yang jauh lebih toksik dari dia. Karena apa? Karena kamu pintar. Kamu pintar, kamu baik. Orang yang sudah pintar, sudah baik, jangan sampai berbuat jahat seperti itu. Jangan melobi sifat toksik atau manipulatif. Karena itu adalah primadonanya the devil. Ya, itu primadonanya the devil. Sudah cantik, sudah ganteng, baik, terus mencoba toksik atau manipulatif untuk membalas musuh dengan kelicikan. Itu akan jauh melebihi karmik atau orang-orang yang memusuhi kamu selama ini. Karena apa? Karena mereka udah jelas kelihatan banget kalau jahat. Gibah kamu, bully kamu, kan kelihatan banget kalau jahat. Sementara kamu di sini terlihat diam, ngalah, ternyata diam-diam tahu cara membalas strategi mereka. Nah, kan jadi yang nggak asli seperti penampakan, kan jadi siapa? Kan jadinya kamu. Nah, ini bisa menjadi energi terbalik. Harusnya kamu angkat, kamu jadi jatuh. Jadi di sini rawan ya untuk zodiak Aquarius ya. Yang di sini untuk Aquarius ya. Ini aku nggak semua loh ya. Ini aku melihat ada zodiak Aquarius yang juga bermain-main dengan ilmu black magic atau kodam. Pastikan di sini kodam itu memang baik dan nggak buruk untuk kamu ya. Karena takutnya apa? Takutnya di sini kamu terlalu memanfaatkan siklus kodam atau yang kamu kira leluhur ini keterlaluan untuk menghajar orang lain. Nah, itu tadi untuk balas. Takutnya di sini nanti dia akan minta bayaran, menyerap energi kamu sendiri. Ya, takutnya di situ. Aku lihat juga zodiak Aquarius ada yang disukai sama jin ya. Ya,
Ciri-cirinya seperti apa? Jadi di sini kamu sering mengalami gelisah setiap saat, setiap waktu, karena kamu gak dapat jodoh. Kamu susah untuk move on dari dia yang pernah nyakitin kamu, padahal dia sering memanfaatkan kamu. Terkadang kamu di sini merasa kamu ini sangat spesial, kamu primadona, kamu ganteng, cakep, kamu cantik, tapi kenapa kamu gak bisa keluar dari perasaan yang membelenggu ini tentang seseorang? Yang dimana padahal seseorang itu belum tentu kamu suka. Sebenarnya kamu gak begitu cinta, tapi gak tahu kenapa kamu gak bisa lepas dari dia, manfaat aja gak ada. Ya, mungkin di sini kamu juga merasa terkadang ada seseorang yang dia merhatiin kamu, ngerasa kayak baik, tapi kamu nggak tahu di mana dan itu siapa. Hati-hati. Ini bisa jadi dari dimensi astral, dimensi lain, atau mungkin kodam yang ngikutin kamu. Karena aku lihat di sini nggak ada penampakan, nggak ada. Oke. Oh ada guys, ini ular ya. Oke. Ular papan catur. Oke, di sini mungkin dia baik, tapi masalahnya berbeda alam, tentu beda cara berpikir. Yang sama-sama human aja kadang kita cekcok dan berantem, apalagi yang berbeda entitas. Kalau bisa urungkan ya, jangan sampai berpikiran untuk bersama sesuatu hal yang apalagi nggak sedimensi sama kamu. Aku lihatnya di sini juga ada yang mungkin kadang bermimpi ditemui seseorang yang diam-diam di dalam mimpi mengerikan. Itu ada juga zodiak Aquarius. Hati-hati, di sini itu adalah siklus black magic ya. Aquarius, kamu disarankan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Karena aku lihat di sini black magic yang menghantam kamu kali ini nggak main-main. Ini dikarenakan ada siklus toksik yang pernah kamu alamin ya. Intinya sekali lagi kamu jangan sampai mempermainkan orang lain, walaupun orang itu sering mempermainkan kamu. Bikin keputusan hidup apa yang harus kamu lakukan. Itu fokusmu, jangan pernah berpikir membalas. Karena apa? Karena nanti jatuhnya di sini kamu yang harusnya lolos dari siklus sihir ini jadi kena. Karena apa? Karena kamu yang menyediakan cawan toksiknya berupa emosi, berupa ingin balas dendam ya. Di sini pesan startnya fokus untuk keluar dari siklus, fokus untuk jangan terjebak di masa lalu yang selalu aja menghantui hidup kamu. Jangan mikirin dia yang sudah memang ingin pergi ninggalin kamu. Udah, nanti kamu sakit hati sendiri. Orang dianya sendiri aja di sini sedang nggak stabil, gimana mau mikirin kamu? Ya, lihat ini. Di sini, ya, kalau kamu mau maju selangkah, ya, lebih bagus dari orang-orang yang nyakitin kamu, ya, maka di sini kamu akan punya masa depan yang cukup bagus, ceria dan juga indah. Walaupun itu sulit, walaupun itu sakit ya, untuk melupakan seseorang yang sangat kita cinta itu kadang sulit dan sakit, tapi mau gimana lagi? Kalau seseorang itu udah nggak sama jalannya sama kamu, kalau seseorang itu udah nggak sinkron sama kamu, bahkan seseorang ini yang bisa jadi pertemanan, lingkungan di sini hanya mencegah kamu untuk maju, untuk tidak naik-naik level, untuk tidak bisa meraih keberkahan kamu, untuk apa dipertahankan? Lebih baik di sini kamu 3 of coin. Carilah, fokuslah kepada proyek kamu, carilah lingkungan, carilah tim yang bisa saling mensupport, bukan saling menjatuhkan, apalagi menghancurkan. Kalau nggak bisa mbak, ya udah jalanin sendiri, nggak masalah. Kamu ada Tuhan, kamu ada Aurora kalau mau konsultasi, kamu ada teman-teman kita yang ketika live sama-sama saling menguatkan. Kamu bisa sendiri, tuh kan? Six of Wands. Karena apa? Karena kamu itu di sini emang dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang istimewa. Ya. Di sini artinya kamu itu bisa berkembang tanpa harus terlalu bergantung kepada orang lain. Misalnya suami. Mungkin di sini kamu bisa masak nasi, kamu bisa masak lauk, kamu bisa menjahit, kamu bisa kuliner. Tapi kenapa kamu harus minta izin suami? Sementara suami kamu gak pernah ngasih uang kamu. Sementara di sini suamimu hanya dengan dalih istri harus nurut suami, tapi dia kasar sama kamu, mukul kamu, nampol kamu. Kenapa? Allah itu gak kayak gitu, Tuhanku gak gitu. Sebabku Tuhan tuh, kalau di sini memang kamu sendiri yang bekerja keras, kamu yang selama ini hanya menghidupi diri kamu, sementara orang dekat kamu gak peduli, bahkan nampol kamu, mukul kamu, nyakitin kamu. Untuk apa? Dipertahankan. Justru kalau kamu tetap mau seperti itu namanya kamu membiarkan dirimu untuk dizolimi dan di KDRT. Yang dosa siapa? Yang salah siapa? Ya akhirnya jadinya dirimu sendiri. Karena kamu memberikan peluang orang lain untuk terus menyiksa kamu. Ya. Ingat, di sini aku melihat ada zodiak Aquarius yang saat ini dituntut oleh kembar jiwanya untuk bangkit dan move on dari situasi masa lampau yang sudah nggak bisa diharapin lagi. Ya, dan kalau bandel di sini aku melihat
hati-hati ya, peluangnya masih terbuka untuk sembuh dari semuanya. Jangan bandel ketika jangan bandel ketika intuisi itu mulai datang, petunjuk-petunjuk datang. Kamu pintar, kamu smart Aquarius ya. Jangan sampai kamu ndablek. Takutnya apa? Kalau kamu tetap aja nggak gunain petunjuk intuisi kamu sekarang harus seperti apa. Takutnya apa? Takutnya di sini kamu nanti akan kembali menjadi orang-orang yang putus asa. Takutnya di sini kamu akan terjebak ke dalam keinginan atas orang lain yang nggak akan pernah bisa kamu dapatkan gitu loh. Kamu ngalamin sakit hati lagi, dipukul lagi, ditampol lagi, ditinggal selingkuh lagi, ya kan? Ya, jadi untuk Aquarius yang saat ini punya keinginan untuk sembuh dari permasalahan dan merasa ada peluang, lakukan. Karena memang saat ini Anda harus mau melakukan perubahan, ya, keluar dari zonamu selama ini yang udah ngikat kamu kayak gini. Siklus sihirnya di sini nggak begitu berarti, ya, karena di sini yang mengendalikan adalah pola pikirmu sendiri, ya. Jangan lupa meditasi cahaya yoga jiwa untuk semakin memperkuat iman kamu kepada Sang Pencipta. Itu saran Aurora. So, Aquarius di sini sekali lagi, semoga engkau bisa memahami pesan yang tersirat di readingan ini ya, dan semoga bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Di sini tentu saja nggak semua Aquarius ngalamin ini. Aku membaca ini kayak 80% aja sih zodiak Aquarius yang saat ini di bawah pengawasan energi sihir atau black magic, tapi nggak berarti kok. Semuanya nggak akan bisa kalau kamu nggak beri peluang, itu aja. Oke? Semoga bermanfaat. Sekian dulu readingan dari Aurora. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Aquarius.